Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mulai saja ya. Dua orang tidak apa-apa. Tadi mungkin pemberitahuannya agak lambat. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Qala al-muallif hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Selanjutnya masih tentang ijma. Ya, kemarin kita sudah mulai sedikit tentang ijma. Ulangi sedikit. Ijma secara istilah, ya langsung secara istilah, yaitu kesepakatan mujtahid, ittifaqul mujtahidin. Kesepakatan para mujtahid min ummati Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad, ala hukmin syar'iyyin, atas satu hukum syara, fi asrin ghairi asri, dalam satu masa selain masanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma itu kesepakatan seluruh mujtahid yang ada, ya, dari umatnya Nabi Muhammad setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ini ada beberapa qaid ya dari setiap ta'rif, ya, kebiasaan para ulama kita, ya, ketika memberikan definisi sesuatu itu supaya membedakan, supaya memasukkan mana yang disebut ijtihad sekaligus mengeluarkan mana yang bukan bagian dari ijtihad. Ya, makanya ta'rif itu salah satu tujuannya jami mani. Ya, jami itu mengumpulkan afrod yang masuk dalam ta'rif sekaligus mani. Mani itu mencegah atau melarang sesuatu yang tidak masuk dalam ta'rif. Jadi kalau ta'rif masih tidak mampu mencegah afrod-afrod di luarnya masuk, itu belum mani. Ya, begitupun ketika ta'rif belum bisa mengumpulkan semua yang seharusnya masuk, itu pun belum jami. Maka ta'rif para ulama mutaqaddimin, ya, baik dari kalangan hadis atau dari fikih usuli, ya, atau ulama-ulama kita lama, ya, itu sangat memperhatikan ta'rif supaya kita mampu mengintrodusir mana yang masuk, mana yang tidak. Ya, makanya menjadi salah satu perhatian penting adalah memberikan ta'rif terhadap suatu konsep, ya. Dan itu memang penting, ya, terutama lagi ketika kita akan diskusi atau dialog, ya, supaya tidak terjadi salah paham, supaya diskusinya berjalan dengan baik, ya. Tidak masing-masing berjalan pada pemahaman sendiri dan tidak ketemu. Nah, ta'rif ijma itu adalah kesepakatan semua mujtahid. Ya. Jadi kalau ada satu mujtahid, misalnya dalam satu masa ada 7 mujtahid atau 6 mujtahid. Dari 6 mujtahid yang sepakat hanya 5. Satunya dia memiliki hukum yang berbeda dengan kelima mujtahid yang tadi, maka itu tidak disebut ijma. Ya. Ijma itu sepakat semua mujtahid, dan yang perlu kita barisi kesepakatan semua mujtahid. Yang sepakat itu mujtahid. Ya. Nah, masalahnya untuk masa lalu itu kita dengan mudah mengatakan mujtahid, karena alat pengontrol otoritas mujtahid itu sangat sangat tertata, ya. Seseorang kapan bisa berijtihad, kapan tidak, itu begitu terjaga. Salah satunya melalui mekanisme guru.
Karena guru yang paling hafal, seseorang belajar dengan gurunya lama, gurunya hafal kemampuan seseorang, muridnya, maka dengan mudah memberikan ijazah, memberikan izin untuk berijtihad, untuk berfatwa. Atau dengan cara lain misalnya meminta kesaksian dari sekian ulama yang otoritatif ketika itu, seperti yang dilakukan Imam Malik. Imam Malik tidak sembarangan berijtihad kecuali setelah beliau keliling 70 mujtahid. Ya. Kalau semuanya mengatakan antum sudah layak, Anda ya Syekh sudah layak, sangat layak, Imam Malik baru berijtihad. Atau dengan diuji oleh sekian ulama yang memang mumpuni. Sekian ulama dibuat panitia, dibuat lajnah, menguji apakah memang kemampuannya sudah layak atau jauh dari kata layak. Nah, maka otoritas ijtihad, otoritas menafsirkan zaman dahulu itu terkontrol. Bukan berarti tidak salah ya. Bukan berarti ijtihad tidak mungkin salah, bukan berarti tafsir tidak mungkin salah. Ketika salahnya pun tidak fatal. Ketika salahnya pun tidak banyak. Ya, yang salah itu dari tafsirnya, bukan dari metodologi, apalagi dari cara pandang. Nah, itu berbeda dengan hari ini, di mana pintu berijtihad, pintu berfatwa, itu terbuka luas. Tidak ada alat kontrolnya, tidak ada otoritas yang memberikan otoritas. Nah, itu agak masalah. Kita saja dalam keuangan ada otoritas jasa keuangan. Artinya di negara ini yang memiliki otoritas memberikan izin ya untuk beroperasional dalam mengumpulkan uang ya yang berhubungan dengan uang, itu harus memiliki otoritas dari OJK. OJK nanti akan menguji, memeriksa apakah layak atau tidak. Ketika sudah layak diberikan izin, ketika tidak, ya tidak. Maka biasanya kalau yang sudah mendapatkan izin itu ada tulisan OJK. Dalam keuangan kita mengenal alat pengontrol otoritas. Dalam kedokteran itu ada ID. Ya. Seorang yang baru 4 tahun kuliah, kemudian koas sampai 7 tahun, itu baru bisa mendapatkan pengakuan sebagai dokter umum. Itu pun kalau 7 tahun lancar. Ada yang mengatakan sampai 8, 9 tergantung orang. Jadi tidak sembarangan seseorang mengaku dokter kecuali dia punya sertifikat atau otoritas dari lembaga yang otoritatif. ID ataupun di Indonesia selain ID saya tidak tahu ada atau ya, dalam banyak hal. Tapi dalam masalah yang sangat penting, masalah agama di kita, bukan cuma di kita ya, di banyak negara hari ini, negara Islam itu tidak ada. Semua orang sudah merasa bisa, semua orang merasa pandai, semua orang merasa layak. Nah, itu ya agak sulit. Ya. Akhirnya berfatwa sebebasnya, berfatwa sesuai yang dia kehendaki, berijtihad sesuai yang dia mau. Padahal secara hakikatul amri belum layak ijtihad, belum layak istinbat, belum layak berfatwa. Tapi karena tidak ada lembaga yang mengontrol, tidak ada lembaga otoritatif yang memberikan kesaksian, nah itu lepas. Ya. Tapi kalau dalam hal lain itu di kita dikenal ya, kedokteran, kemudian apalagi ya, ada lembaga-lembaga otoritatif yang memberikan izin untuk beroperasi. Nah, idealnya bahkan bukan cuma ideal ya, harusnya bahkan mungkin wajib kalau kita melihat tradisi para ulama, ada lembaga yang memberikan izin atau ada lembaga otoritatif yang mengontrol, memberikan izin terhadap dalam berijtihad, dalam berfatwa ya. Itu mestinya bagus ya. Sempat ada wacana sertifikasi tapi memang ditolak banyak. Ada kekhawatiran lain tapi ya mungkin.
idenya bagus, cuman mungkin masih ada kekhawatiran sebagian pihak kalau itu didominasi satu kelompok, akhirnya akan menyampingkan dai-dai dari luar kelompoknya. Itu memang perlu direnungkan ya. Tapi setidaknya para ulama dulu tidak mungkin tiba-tiba ngaku mujtahid kecuali ada ijazah, ada izin dari gurunya yang paling tahu kemampuan murid. Atau kesaksian sekian ulama. Sebagaimana kesaksian 70 ulama terhadap keahlian Imam Malik. Sebagaimana atau ujian yang dilakukan satu lembaga terhadap kemampuan seseorang apakah layak berijtihad atau tidak. Karena kalau yang menilai orang awam tidak tahu apa-apa. Orang awam menggunakan kacamatanya untuk menilai orang lain. Ya, dianggapnya sudah mumpuni, dianggapnya benar, dianggapnya itu orang awam. Ya. Makanya yang tahu kemampuan orang berilmu itu ya orang berilmu lagi. Yang tahu kemampuan dokter ya dokter lagi. Ya. Orang awam mungkin sangat mudah terkecoh. Nah, ijma ini adalah ittifaqul mujtahid, kesepakatan para mujtahid min ummati Muhammad, dari umat Nabi Muhammad. Ya. Ala hukmin syar'in fi asrin ghairi asri. Kemarin sudah dibaca beberapa yang dikeluarkan dengan ta'rif tersebut. Ya, ada 6. Yang pertama dia setujunya tidak berpengaruh, tidak setujunya pun tidak berpengaruh. Sepakat pendapatnya sama ataupun tidak sama tidak berpengaruh. Karena apa? Karena tidak memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid. Ya. Sekarang itu di kampus-kampus ya, banyak ya di banyak kampus itu gerakan membebaskan dari otoritas itu cukup besar yang saya lihat ya. Bahkan bukan cuma hanya menafsiri tapi yang lebih dalam mengganti cara tafsir. Dan tidak pernah ada otoritas yang dan tidak pernah menganggap atau menilai dirinya layak atau tidak. Yang penting istinbat, yang penting menafsiri, ya. Yang penting merekonstruksi. Nah, makanya surutul ijtihad atau surutul mufassir itu dalam tradisi kita itu sangat diperhatikan. Tidak ada masalah ketika menafsirkan salah, yang penting terpenuhi syarat sebagai mufassir, karena namanya manusia pasti ada salah. Tapi ketika syaratnya terpenuhi, itu kesalahan tidak akan banyak. Ya, dan tidak akan fundamental, tidak terlalu parah. Tapi kalau tidak memenuhi, itu kemungkinan salahnya banyak ya, dan bisa jadi yang parah, yang fundamental. Ya, bahkan melanggar ijma, melanggar kesepakatan ulama, melanggar aksioma yang ada dalam ajaran Islam. Ya, makanya hampir setiap kitab usul fikih di akhir itu ada surutul ijtihad. Di dalam kitab ulumul Quran di akhir ada surutul mufassir. Ya. Supaya apa? Kita tahu kapasitas kita memenuhi atau tidak. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayakunu minal muslimin. Ya. Bahwa yang disebut mujtahid itu mujtahid di umatnya Nabi Muhammad. Tidak berlaku ijma itu kesepakatan umat selain atau sebelum umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ada hadis yang menjamin umatnya Nabi Muhammad bahwa tidak mungkin sepakat dalam dolalah, dalam kesesatan. Yang ketiga, ayakunal hukmu syariah. Yang dikatakan ijma dalam terminologi usul fikih dan fikih itu ketika sepakat dalam hukum syar'i. Kesepakatan di luar hukum syar'i tidak disebut ijma menurut usul fikih, walaupun bisa jadi ijma di dalam ilmu yang lain. Ya, misalnya ijma bahwa lidzakari mislu hadzil unsayain. Ulama sepakat anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan ketika dua-duanya ada. Itu ijma. Ya.
Tapi tidak semua laki-laki dan perempuan itu, laki-laki dua bagian. Itu kasusnya ketika ibn dan bint, anak laki-laki dan anak perempuan. Ada kasus-kasus di mana saudara laki-laki sama dengan saudara perempuan. Atau ada kalanya laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Ya, yang ada lidzakar mithlu hadil unsaya itu antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada satu kasus lagi ya, kalau tidak salah as-sulusul baqi, dalam sulusul baqi. Dalam kasus lain itu bisa setara, bisa perempuan lebih banyak. Tapi memang yang sering diangkat sebagian kalangan itu bahwa Islam tidak adil itu dalam satu kasus yang dipukul rata, bahwa laki-laki dua, perempuan satu. Apa bedanya perempuan dengan laki-laki? Tidak ada kesetaraan. Nah, itu yang sering padahal dalam kita bukan kesetaraan, tapi keadilan. Ya, dua hal yang berbeda antara kesetaraan dengan keadilan. Bahkan berbeda jauh. Ya. Tidak setiap adil harus setara. Dan tidak setiap setara itu adil. Ada kalanya setara tidak adil. Makanya ulama kita begitu detail memberikan ta'rif terhadap adil. Wad'u syai' fi mahalli. Kondisi di mana sesuatu berada pada tempatnya. Zolim itu kebalikan adil ketika wad'u syai' fi ghairi mahalli. Keberadaan sesuatu tidak pada tempat. Nah, itu kayak simple, tapi maknanya bisa kemana-mana. Sesuatu kalau sudah bukan pada tempatnya, itu pengaruhnya kemana-mana. Makanya salah satu tanda kiamat itu idza wusidal amru, ada riwayat idza wusidatil amanah ila ghairi ahli fantarisa. Makanya kita pun, para ulama kita pun memberikan ta'rif adil itu begitu detailnya, begitu apiknya. Makanya kalau ingin lihat ta'rifat itu bisa lihat kitabnya At-Ta'rifat karangan Imam Al-Jurjani. Ya. Itu kitab ta'rif yang cukup baik, cukup bagus dan banyak digunakan oleh ulama. Namanya At-Ta'rifat karangan Imam Al-Jurjani. Ya. Itu ta'rif menurut ulama kita. Ya. Jadi biar kita tahu versi ulama kita. Aslinya dalam kitab itu tersebar banyak, ya, cuman dikumpulkan oleh ulama dalam kitab namanya At-Ta'rifat. Ada juga kitab tentang ta'rif itu selain karangan Al-Jurjani, namanya Kasyaf Mustalahatil Funun. Ya, Kasyaf Mustalahatil Funun. Karangan siapa lagi? Kasyaf Mustalahatil Funun karangan Waalaikumsalam. Sebentar barusan ada gangguan sedikit. Ya. Tadi sampai mana? Ada Kasyaf Mustalahatil Funun karangan siapa lagi ya. Kemudian ada ini yang minimal 3 ya, minimal 2 itu sudah dalam ta'rif itu cukup lengkap. Itu bukan kamus ya, beda lagi. Kalau kamus itu lebih kepada ta'rif, bukan ta'rif, makna secara lughah. Kalau ini ta'rifat, jadi istilah, lebih kepada mana istilah. Ya, ada kitab namanya At-Ta'rifat Al-Jurjani, itu kalau punya cukup bagus ya, bisa dibaca. Nah, kemudian tapi ijma ini berlaku juga di selain hukum syar'i. Di sini memakai qaid hukum syar'i bahwa kesepakatan mujtahid dalam hukum syar'i karena berbicara ijma di dalam terminologi usul fikih ataupun fikih. Makanya dalam ilmu hadis ada yang disebut ijma'ul muhaddisin, kesepakatan para muhaddis. Nah, apa contoh kesepakatan para muhaddis? Bahwa sahihain talaqil ummah bil qabul, bahwa dua kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, itu ulama talaqil ummah bil qabul, semuanya menerima. Yang menerima itu bukan orang awam ya, ahlul hadis. Makanya ijma'ul muhaddisin. Ya, as-sahul kutub ba'da Quran Bukhari wa Muslim.
Bukhari summa Muslim. Ya, kesepakatan muhaddis bahwa semua hadis yang ada Bukhari dan Muslim sahih. Ya. Walaupun nanti perlu kita pahami ya, yang dimaksud semua hadis dalam Bukhari itu yang mana? Tidak. Itu biar kita lebih detail ya. Karena dalam Bukhari ada hadis mu'allaqat, dalam Sahih Muslim ada hadis-hadis yang tujuannya bukan menampilkan tapi sebatas mutaba'at wa syawahid dan bahkan menerangkan ilal. Itu kita jangan terkecoh dengan makanya penting memahami manhaj muhaddisin supaya kita tahu tujuan si mukharrij, si muhaddis ini itu tujuannya apa. Misalnya dalam Nasai, dalam Muslim, ada kalanya Imam Muslim mencantumkan hadis ma'lul untuk memberikan bandingan bahwa yang pertama, yang hadis yang sahih itu yang ini, yang 1, 2. Lalu di akhir bab ada hadis ma'lul. Tujuannya apa? Bahwa dari sekian hadis yang sahih ini ada hadis ma'lul yang seperti itu. Jadi tujuan Imam Muslim itu memberitahu bahwa dari hadis tentang itu ada yang ma'lul, yang mana? Yang ini. Nah, itu perlu kita bedakan ya, supaya ketika kita mengatakan bahwa hadis Bukhari dan Muslim semuanya sahih, itu memang yang dimaksud oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika mengeluarkan hadis-hadisnya. Adapun hadis maklul dalam Bukhari, dalam Muslim misalnya, memang tujuannya bukan menampilkan hadis sahih, tapi tujuannya memperlihatkan bahwa ada hadis yang maklul di dalam bab itu. Ya, itu penting kita memahami manhaj. Itu aslinya memahami manhaj seorang ulama itu pentingnya dalam semua ulama. Salah memahami manhaj, ya berarti salah paham, nanti imbasnya ya kemana-mana. Salah memahami Imam Syafi'i, ya nanti pun jadi salah juga. Salahnya bisa fatal. Ya. Salah membaca itu ya. Nah, makanya ijma tadi kembali itu bukan hanya dalam usul, tapi juga dalam muhaddis, bahkan dalam kedokteran ada ijma ahli kedokteran. Ya, di sini tidak disebutkan dalam Jam'il Jawami, dalam Ghayatul Usul sebutkan bahwa ijma itu hujjah fi ulumi syar'i wa ghairihi. Wa ghairiha, ya, hujjah dalam ilmu syar'i ataupun di luar ilmu syar'i. Ya, kemudian yang keempat labudda ayaqal ijma fi aslin ghairi asli Rasul, bahwa ijma itu hanya terjadi pada masa setelah Rasul, setelah Rasulullah wafat, ketika Rasulullah masih ada, tidak dikatakan ijma. Kalaupun sahabat sepakat, maka yang jadi ukuran itu bukan ijma sahabat, tetapi apa yang dikatakan Rasul. Ketika para sahabat berbeda, maka yang jadikan ukuran pun Rasulullah, bukan kesepakatan sahabat yang berbeda. Ya. Makanya selalu sahabat sering mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, labuda min ittifaqi jami'il mujtahid, tadi sudah ya. Yang keenam, lawin inqiradul asar, terputusnya masa, wa hadza syartu mukhtalafun fi wal jumhurul a'zam minal usuliyin ala adam istiratihi. Ya. Terputusnya masa, tapi syarat ini mukhtalaf. Jumhurul ulama tidak mensyaratkan inqiradul asar. Artinya apa? Kalau di tarifnya pun tidak ada ya, musannif tidak menyebutkan inqiradul asar. Musannif hanya ingin memberitahu bahwa ada pendapat seperti ini. Nah, ini saya baru keingat ya. Ini mirip-mirip manhajnya mungkin Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Aslinya yang tarif yang benar itu yang tadi disampaikan, bahwa inqiradul asri tidak menjadi bagian dari tarif ijtihad. Tetapi mu'alif mencantumkan nomor 6 inqiradul asr, bahwa ada pendapat yang mengatakan disyaratkan inqiradul asr, tapi itu tidak mutamad, itu tidak kuat. Sama seperti Imam Muslim, bahwa dalam bab ini hadis yang sahih itu yang telah saya sebutkan di awalul bab sampai beberapa hadis. Di akhir bab Imam Muslim mencantumkan satu hadis yang maklul untuk memberitahu, nah ini ada hadis maklul. Ya. Ada hadis yang fihi illah, yang senada atau maknanya sama atau mirip-mirip dengan hadis yang sudah disebutkan oleh Imam Malik. Ya.
Wa na'ni bihi annahu hal yustaratu ayyamuta jami'ul mujtahidin hatta yasirul ijma hujjatan. Hatta yasirul ijma'u hujjatan. Ya, soro yasiru mimba bikana yakun. Ya. Hatta yasiru ijma'u hujjatan. Lihtimali ayaji'a ahduhum amma ajma'u alaih. Apakah satu ijma baru dianggap atau menjadi hujjah itu ketika semua mujtahid yang sepakat itu inqiradul asar, semuanya sudah meninggal. Kenapa sebagian ulama menyaratkan ini? Karena kalau sudah inqiradul asar, semuanya sudah meninggal, tidak ada kesempatan, tidak ada peluang ya meralat atau merevisi hasil ijtihad. Karena namanya manusia itu sangat biasa ya, biasa merubah atau merevisi pendapat. Imam Syafi'i itu ada beberapa pendapat yang direvisi. Ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Ahmad itu dikenal sekian riwayat. Misalnya dalam masalah ini ada 3 riwayat dari Imam Ahmad. Dalam masalah ini ada 4 riwayat dari Imam Ahmad. Itu ada pergerakan ijtihad di dalam diri Imam Ahmad. Belum yang setelahnya, misalnya Imam Nawawi. Dalam satu kitab dengan kitab yang lain yang beliau karang, itu ada sering ya, ada beberapa yang berbeda pendapat. Di sana mengatakan sah, di sini tidak sah. Nah, makanya para ulama itu membuat prosedur ketika kita ingin membaca kitabnya Imam Nawawi. Ya, jangan sampai kita tidak kita memakai syarah Sahih Muslim yang syarahnya Imam Nawawi, kemudian mengambil fikih dari syarah Sahih Muslim tanpa kemudian menisbahkan kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Bukan dinisbahkan kepada pendapatnya Imam Nawawi. Karena apa? Menurut para peneliti setelahnya bahwa syarah Sahih Muslim itu dalam masalah fikih menempati derajat kelima dari kitab-kitabnya Imam Nawawi dalam fikih. Ya, jadi kalau dalam masalah fikih apa yang ditemukan dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, ketika berbeda dengan Minhajut Thalibin, ketika berbeda dengan Majmu, maka yang didahulukan adalah apa yang ada di dalam Majmu. Ya. Karena biasanya kitab fikih yang khusus itu memang ingin menampilkan pendapat-pendapat muktamad berbeda dengan syarah suatu hadis. Ya. Itu saking telitinya para ulama kita. Nah, kenapa disyaratkan meninggal? Karena selama hidup kan sering berubah. Itu sesuatu yang wajar, tidak perlu kita emosional ini tanakud. Ya. Misalnya Syekh Albani dalam beberapa hal berbeda tafsir di sini dengan dalam kitab yang lain, itu biasa. Ya. Tapi sering orang menyerang bahwa itu bentuk ketidakkonsistenan. Itu kalau menurut saya berbahaya. Ya. Karena ulama-ulama yang lain pun kita temukan seperti itu. Ulama-ulama mujtahid itu biasa merubah pendapat. Imam Malik biasa merubah pendapat. Imam Syafi'i qaul qadim qaul jadid. Bahkan Imam Syafi'i berdiskusi dengan bermunadharah dengan temannya. Imam Syafi'i mengambil pendapat temannya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kalau orang dengan nada hasud atau tidak suka, mungkin ini tidak konsisten. Ya. Imam Syafi'i tidak konsisten. Kalau itu benar, kenapa harus meralat pendapatnya mengambil lawan diskusinya? Nah, jadi membaca para ulama itu ya perlu hati-hati ya. Kita tidak dengan mudah menyalah-nyalahkan dengan kemampuan kita, ya. Dengan kemampuan kita yang masih sangat dangkal, dengan pengalaman kita yang masih sangat minim, ingin menghakimi para ulama yang bukan hanya matang secara intelektual tetapi secara ruhiyah. Nah, jadi bedanya ulama dahulu menurut banyak kalangan dengan yang sekarang itu mungkin dari hasanah pengetahuannya cukup lumayan ya, karena diwarisi sekian banyak turoh. Tetapi yang kurang itu bahkan sangat sangat minim, itu adalah kekuatan ruhiyah.
Padahal ilmu itu tidak hanya didapat oleh akal mujarrad, tetapi juga menggunakan ruhiyah. Ya, jadi kalau kita apa namanya ya, menganggap bahwa ilmu itu hanya dengan dipikirkan, tidak perlu kekuatan ruhiyah, ya, tidak perlu hati yang bersih, itu mereduksi bagian terbesar di dalam hasanah keislaman, yaitu al-qalb. Qalb itu mampu menangkap kebenaran, qalb itu mampu menangkap ilmu yang tidak ditangkap oleh akal, ya. Walaupun akal ini akal itu kan ada 3, ya, ada akal apa? Ada akal, ada 3 sebentar. Ada akal gorizi, ada akal natiko, ada tahapannya akal natiko, gorizi dengan akal ruhi. Ya. Ya, yang dimaksud akal tadi itu rasional, ya. Akal itu maksudnya rasional. Jadi tidak semua ilmu itu alat penangkapnya rasio kita, tetapi bisa ditangkap oleh hati, bahkan itu lebih besar. Nah, makanya yang menjadi gap terbesar antara hari ini dengan para mujtahidin, para ulama-ulama dahulu, itu salah satu yang terbesar adalah kekuatan ruhiyah. Dan itu cukup besar perannya di dalam menangkap kebenaran. Hari ini kan kebenaran itu hanya dikejar dengan apa? Dengan rasio, ya. Padahal itu baru pendapat, belum tentu benar. Ya. Kalaupun benar itu benar menurutnya, ya, menurut. Nah, itu penting, ya, kita hati-hati di dalam menilai para ulama, tidak menilai ulama dengan kemampuan kita, ya. Makanya disyaratkan apa tadi, menurut satu pendapat inqiradul asal. Walaupun menurut jumhur tidak disyaratkan. Tidak ada masalah ijtihad itu, para mujtahid yang tadi sudah ijtihad itu kemudian meralat pendapatnya. Ya. Artinya apa? Tidak merubah kesepakatan yang pernah ada. Jadi yang tadi pernah disepakati itu tetap ijma, walaupun orang mujtahidnya itu merubahnya. Bukan merubahnya itu maksudnya berubah ijtihadnya. Ya. Kenapa? Karena pertama ada kalanya dia tahu bahwa itu ternyata telah disepakati. Pendapat dia seorang mujtahid. Misalnya Imam Syafi'i tahu bahwa imam yang lain pun sama, sepakat. Kalau seperti itu tidak boleh berubah karena sudah jadi ijma. Karena tahu bahwa itu sudah menjadi ijma kesepakatan mujtahid hari itu. Nah, yang kedua ada kalanya si mujtahid sendiri tidak tahu kalau itu ternyata sudah menjadi kesepakatan. Ternyata mujtahid lain pun pendapatnya sama. Ya, tidak tahu bahwa ada kesepakatan. Lalu akhirnya dia berpikir lagi, lalu berijtihad lagi, ternyata setelah berijtihad lagi merevisi pendapatnya yang sebelumnya. Itu ketika seorang mujtahid yang merevisi pendapatnya itu tidak merubah ijma yang sebelumnya. Itu tetap ijma. Ya. Tetap ijma, ya, tetap menjadi hujah, ya. Karena apa? Ulama pernah sepakat. Nah, karena apa? Karena ijtihad yang satu dengan yang lain itu kita tidak bisa memastikan mana yang benar di antara dua ijtihad. Nah, makanya sering al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, ya, dalam qaid fikih. Ya. Selama itu ijtihad itu kan dzon. Ya. Beda kalau ijtihad lalu yakin. Nah, kalau yang yakin itu berarti sudah pasti benar. Tapi kalau tadi ijtihad hasilnya A, lalu ijtihad lagi hasilnya B, nah dari dua ijtihad itu mana yang benar? Kita tidak bisa memastikan mana yang benar. Makanya ijtihad atau revisi yang dilakukan seorang mujtahid terhadap pendapatnya yang pertama itu tidak merubah ijma. Ya. Karena apa? Pendapatnya yang pertama ternyata sama dengan mujtahid yang lain. Ya, saya dulu sempat agak iskal juga, ya. Makanya ya masih awal-awal. Kenapa ijtihad yang kedua tidak bisa menggugurkan ijtihad yang pertama yang sudah menjadi ijma? Ya karena kita tidak tahu mana yang benar.
namanya ijtihad itu ada ada teorinya musawwibah, ada mukhatti'ah. Musawwibah itu semua ijtihad itu benar. Mukhatti'ah itu yang benar satu, tapi kita tidak bisa memastikan dari sekian mujtahid di mana hukum Allah. Ya. Makanya seperti tadi. Ya, mungkin sementara itu ada yang disampaikan Pak sebelum dilanjutkan. Betul, kalau ada yang mau disampaikan. Pak Darul Aman sehat, Pak? Kang Farhan sehat? Ya, malam ya di sana ya. Ya Ustadz, di sini sekarang isanya 23, hampir 23.20, terus Waduh. subuhnya 2.45. Ini jam berapa sekarang di sana? Jam jam 2. 12 lebih 25. Oh, waduh, lumayan ya. Berarti kalau nonton timnas tadi itu masih pagi ya di sana ya? Ya, ahlan. Tadi ada chat apa ya? Bentar. Apakah ijma di kitabnya Ibnu Hazm dan Ibnu Munzir itu benar ijma di kalangan para ulama? Oh iya. Ya, ada ulama kita menulis beberapa kitab yang mengumpulkan tentang ijma. Yang paling terkenal itu tadi ya Ibnu Munzir. Tadi siapa yang ngechat ya? Lihat. Ini kalau chat itu jadi ini ya. Oh, Mas Rian ya. Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, saya Ibnu Hazm belum lihat ya. Ada satu lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Marotibul Ijma. Ya. Yang jadi mungkin yang terkenal itu ijma'nya Ibnu Munzir, ijma'nya Syekhul Islam dan mungkin Ibnu Hazm. Tapi saya Ibnu Hazm belum pernah lihat, cuman dengar-dengar sepintas. Nah, itu memang perlu dibedakan antara ijma dengan berita tentang ijma. Ya. Kalau ijmanya sendiri itu benar, itu hujah, pasti benar. Tapi berita tentang ijma, ya kembali kepada berita. Berita itu ada khobar ahad, ada khobar mutawatir. Ya. Nah, jangankan ijma, hadis kalam Rasul itu kan hujah. Kalau ada orang yang menolak kalam Rasulullah itu kafir, keluar dari Islam. Tapi berita tentang kalam Rasul itu bisa ahad, bisa mutawatir. Makanya di dalam kesepakatan para ulama kita, orang yang menolak hadis mutawatir dan dia tahu itu mutawatir, maka itu keluar dari Islam. Tapi orang yang menolak hadis ahad, dia tidak keluar dari Islam tapi fasik. Kenapa? Karena hadis ahad itu memang tidak qot'i. Ya. Hadis ahad itu tidak qot'i. Ya. Makanya tidak menjadikan keluar dari Islam tapi sebatas fasik. Sama seperti ijma. Makanya kemarin di dalam di sini ya Dr. Hasan itu di sebelumnya itu kan ada khobar al-maktubi kitbi, ada khobar maktu bisidki. Kemudian ada khobar ad-madnun.
Nah, ketika menyebut halaman berapa ya? Al-khobar al-maktu bisidki, itu ada al-ijma al-qat'i. Ya, al-ijma al-qat'i. Maksudnya ijma al-qat'i itu ijma yang sampai kepada kitanya secara qat'i. Ya. Ada yang sering dikatakan kama hukiya fil ijma atau hukiyal ijma fi hadhil masalah. Dihikayatkan ijma dalam satu masalah. Dihikayatkan, nah itu sering ya. Nah, kalau itu kita tidak bisa memastikan itu ijma atau tidak. Ya. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi yang saya lihat itu, beliau sering membedakan antara ijma dengan kabar tentang ijma. Jadi kan beliau banyak ijtihad beliau itu yang berbeda dengan sekian ulama dahulu, karena menurut beliau itu bukan ijma. Yang tidak boleh dilanggar itu ijma. Nah, menurut Syekh Qaradawi sering ditukir ijma-ijma padahal itu bukan ijma atau kabarnya hanya kabar ahad. Nah, makanya kalau ijma'nya itu qat'i, itu tidak boleh dibantah, ya, sama statusnya seperti Quran, Sunnah, makanya jadi sumber hukum ijma. Tapi khobar atau berita tentang ijma itu tergantung kualitas beritanya. Ya, sama seperti kalamur Rasul. Kalau kalamullah itu Quran sudah pasti mutawatir. Orang yang menolak Quran ya sudah kafir. Tapi kalau hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ya. Makanya kalau dia menolak, makanya tidak bisa kita menilai, menghukumi orang lain kafir gara-gara dia menolak khabar ahad. Walaupun itu salah, itu fasik, itu pun fatal salahnya. Tetapi tidak bisa sampai mengkafirkan. Itu kesepakatan di banyak kitab para ulama seperti itu. Ya, Maratibul Ijma Ibnu Hazm ya, wallahu alam. Saya belum pernah lihat tuh yang Ibnu Hazm, cuman pernah sepintas dengar. Yang saya punya itu yang satu jilid itu 2 kitab ya, yang Ibnu Munzir sama yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi 2 kitab, satu kitab isinya 2 kitab. 2 kitab jadikan satu jilid gitu ya. Ada. Tidak terlalu tebal. Nah, itu pun kita tidak bisa mengatakan itu qat'i ya. Itu bisa jadi ada yang qat'i, ada yang tidak. Itu perlu ini lagi ya, perlu dicek lagi. Tapi setidaknya kitab itu menjadi panduan kita hati-hati. Oh, ternyata ada hikayatul ijma tentang ini. Ada hikayatul ijma tentang ini. Itu setidaknya kita ada rambu-rambu. Ya. Berbeda kalau kita tidak punya rambu. Ya. Kita tidak tahu ini ijma atau tidak, atau ada hikayat ijma tentang itu agak repot. Ya. Makanya itu cukup baik. Jadi ketika kita misalnya menghukumi sesuatu, oh ternyata ada hikayat ijma, setidaknya kita menghindari. Apalagi kalau yang sudah ijma beneran ya. Misalnya gini, di dalam kitab-kitab fikih itu di awal-awal sering disebutkan wan aqdal ijma ala hadza, dan itu hampir banyak kitab. Nah, itu qat'i kalau menurut saya, karena hampir setiap kitab menghikayatkannya. Wan aqdal ijma ala hadza, wan aqdal ijma ala hadza. Ya. Allahu a'lam. Kalau ada lagi, punya kitabnya Mas Kang Rian? Kitab ijma yang tadi? Ada lagi? Tidak.
Itu tentang inqiradul ijma ya. Kita lanjutkan langsung saya ke halaman 102. Itu intinya yang kita bicarakan tadi. 102 hujiyatul ijma. Ya. Hujiyatul ijma. Yu'tabarul ijma'u min aqwa wa ahammil hujaji syar'iyyah. Ya. Li'annahu ma'sumun anil khata'. Wa huwa alladhi waqafa fi wajhil muharrifin wal mubtilin alladhina hawalu ta'wilan nusus wal khuruj biha an dhahiriha. Walau lal ijma laqama katsirun mimman dzakarna min ashabil ahwa bi ta'wilin nusus wa hamalaha ala jahlihim wa syahawatihim wa ahwaihim. Walidzalika wajadna ashabal ahwa yahmiluna 'alal ijma hamlatan aswa. Ya. Aswa itu apa ya? Bebas, aswa itu semaunya, tidak teratur. Min ajli tahtimi hadzal hisnil hasin. Ya, benteng yang membentengi. Wasur al-mani' lil Islam. Liyasilu ila ma'aribihim. Ya, ma'arib itu apa ya? Sebelumnya sepertinya tujuan ya, ma'arib cita-cita, tujuan, keinginan. Walaqad saraha ahduhum. Ya, ini beliau tidak menyebutkan ya, menyebutkan tokoh yang melanggar ijma. Walau saya tidak tahu juga siapa ya, tapi kalau di kalangan liberal itu sudah ma'ruf ya, banyak sekali. Tapi kalau dari kalangan ulama, nah ini saya tidak tahu siapa. Lau aradtu, oh di sini ada. Lau aradtu an usammiyahu la sammaitu masyhuran fi ba'di kutubihi bi annahu yuridu tahtimal ijma min ajli al-wusul ila ghayatihi wa ma'aribihi. Faqala ba'da an syakkaka fi wuqu'il ijma fa idza sabata lana lanul ijma hana alaina ta'wila nuzuli Isa bin Maryam akhir zaman bi budu wil khair wa salah. Summa dzakara baqiyata ma yuridu ta'wilahu min nususil Qur'an was sunnah. Idzan falladhi yahulu bainahu wa baina ma yuridu huwa hadzal jidar al-matin wal hisnul mani' ya, atau muni' ya bisa ya, wa huwa al-ijma. Bal balagati safaha. Safah itu kebodohan, kedunguan kalau istilah Jawa. Bahkan kedunguan ini sampai biba'dihim di antara mereka ila anqal innal ijma'a bid'ah. Bahwa ijma' itu bid'ah. Kaburat kalimatan kharajat min fammi fama qala illa buhtanan wa zura. Maka tidaklah apa yang mereka katakan kecuali buhtanan, kebohongan, wa zura, dan penipuan. Buhtan itu lawannya sama dengan gibah ya. Gibah itu menceritakan keburukan tapi faktual, fakta. Kalau buhtan itu menceritakan keburukan orang lain dan tidak ada pada orang lain tersebut. Ya, kalau gibah itu dzikru akhaka mayukrihu. Walau menyebutkan keburukan temanmu ketika tidak ada dan itu memang terjadi. Kalau buhtan itu menceritakan keburukan yang aslinya tidak ada, dibuat-buat. Wa qad qala mithlu hadza qadiman an-Nazam sahibu kitabi Nasri Taslis ala Tauhid kama qalahu Subki. Wa ayyan kana hadzal qail al-musyakkik fama mithluhu wa mithlul ijma fil Islam illa qala sya'ir la yadurrul bahra amsa zakhiran an rama fihi gulamun bihajar. Wa qad ihtajjatil ummatul islamiyah bil ijma' min muftatahi amriha fi saqifati bani sa'idah ila yaumin hadza wa ila yaumil qiyamati insyaallah walaula anna dalila alaihi qat'i ya lama alzama ba'duhum ba'dha bih wa lamma ihtajja bihi ba'dhum ala ba'd. Qala Allah ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dolalah. Ini agak selingan sedikit sebenarnya. Saya tidak tahu juga siapa baru. Bahwasannya ada sebagian orang yang
menyepelekan atau meminggirkan ijma. Ketika misalnya berijtihad, lalu ijtihadnya ternyata berbeda dengan ijma para ulama. Akhirnya mentakwil ijma tersebut atau bahkan sampai menolak ijma tersebut. Nah, kalau dari kalangan ulama saya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Dr. Hasan Hitu. Tapi kalau di kalangan liberal itu biasa. Melanggar ijma itu biasa. Bahkan ijma pun nanti diobrak-abrik lagi konsep ijma. Nah, itu kan itu biasa ya, di kalangan progresif itu biasa. Merekonstruksi, membangun ulang, rethinking of Islam, itu kan biasa ya. Memikirkan kembali Islam, itu biasanya ide-idenya dari barat ya. Rethinking of Islam itu ide-ide pembaruan itu dari barat ya. Reorientasi Islam, reformasi Islam, rekonstruksi. Masalahnya yang jadi masalah melanggar kesepakatan para ulama, itu yang berat. Makanya Profesor Amin Abdullah pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang qat'i. Ini saya sama sekali tidak setuju ya. Saya menyebutkan bukan untuk pribadinya ya, bukan. Saya hanya pendapatnya yang tidak setuju, dan itu mungkin berbahaya pendapat. Beliau mengatakan tidak ada yang qat'i selama ilmu pengetahuan berubah. Ya. Dulu mungkin qat'i. Lalu ilmu pengetahuan sains berubah, maka tidak qat'i lagi. Itu aslinya bukan qat'i ya kalau berubah itu. Makanya tidak ada qat'i. Itu ma'ruf dari Profesor Amin Abdullah. Saya pernah mendengarnya sendiri, di buku-bukunya pun sama. Makanya bagi sebagian kalangan itu tidak menjadi beban ya, ketika melanggar ijma. Bagi kita itu sesuatu yang besar. Dalam agama itu, dalam ajaran Islam itu ada pondasi-pondasi yang menjadi ciri khas Islam. Salah satunya ijma. Ijma itu aksioma. Ya, orang bisa berdiskusi, tapi ketika sudah kembali ke ijma, ya sudah. Ya. Kita tidak bisa, karena apa? Kalau diskusi, kalau berpikir terus menerus, tidak ada batasan, tidak ada aksioma, itu nggak bakalan selesai sampai kapan. Dan tidak akan ada ilmu pengetahuan. Ya, makanya kalangan Islam ketika berdialog dengan non-Islam itu selalu menggunakan badihiyatul akli atau musallamatul akli. Sesuatu yang diterima oleh semua orang dalam masalah akal. Itu luar biasanya ulama kita. Akal manapun itu menerima. Makanya yang digunakan oleh para ulama itu musallamatul akliyah. Karena kalau menggunakan dalil Quran Sunnah, mereka udah nggak menerima. Misalnya ingin membicarakan tentang keberadaan Tuhan, yang digunakan para ulama kita itu musallamatul akliyah. Ya, hal-hal yang diterima oleh semua akal. Karena kalau tidak ada satupun yang diterima atau kebenaran yang diterima semua orang, itu ilmu pengetahuan tidak akan ada ilmu pengetahuan. Semua berdiri di atas fondasi. Nah, itu luar biasanya para ulama kita. Nah, ya ijma di sini saya wallahu alam ya, tapi itu ya wawasan sedikit, wallahu alam. Dan kalau lihat syarat ijtihad, semua pasti syarat ijtihad itu tidak boleh melanggar ijma. Ya. Kenapa? Karena ijtihad itu kan ijma itu qat'i. Tidak bisa kita memaksakan ijtihad kita berbeda dengan sesuatu yang sudah qat'i, berarti salah, terbukti salahnya. Kecuali kalau berbeda dengan ijtihad lagi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau berbeda dengan ijma yang qat'i, berarti yang ijtihad ini yang salah. Nah, sesuatu yang qat'i dalam Islam itu sudah tersebar di banyak kitab. Dalam akidah ada yang qat'i, dalam masalah hukum ada yang qat'i, dalam masalah akhlak ada yang qat'i. Allahu a'lam. Sedikit lagi ya, biar ijma selesai.
Anwaul ijma. Lil ijma'i salah satu anwa. Musannif membagi ijma menjadi 3. Ada al ijma qauli, ya, ada al ijma fi'li, ada al ijma as-sukuti. Apa ijma qauli? Ketika seorang mujtahid mengungkapkan hasil ijtihadnya. Misalnya anak perempuan setengah dari atau anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Ya, dengan secara tertulis atau secara lisan. Atau misalnya ijma dalam masalah banyak ya. Tapi secara qauli. Kemudian ijma fi'li. Wa dzalika bi ayat tafiqa jami'ul mujtahidin ala amalin ma fa inna nafhamu min amalihim annahu jaizun bi ijma'ihim alaihi. Ya, para mujtahid ini tidak mengungkapkannya secara langsung melalui lisan atau tulisan, tetapi melalui tindakan. Tindakan semua mujtahid mengarahkan bahwa hal tersebut boleh. Itu ijma amali. Ya, ijma fi'li. Ada yang mengatakan ijma fi'li, ada ijma amali. Semua mujtahid ketika itu melakukan hal yang sama. Artinya apa? Artinya hal tersebut boleh. Nah, itu ijma fi'li. Ya. Dan itu terjadi dalam hal lain ya, dalam madhab pun ada. Wal amalu ala khilafi. Misalnya ada satu keterangan dalam mu'tamad madhab, tapi para a'immah, para ulama, wal amal ala khilafi, yang sering diamalkan itu berbeda. Itu ada juga ya. Tapi ini bukan berbicara tentang ini ijma fi'li atau ijma amali. Artinya apa? Kesepakatan para mujtahid, tapi kesepakatan tersebut diperlihatkan dalam bentuk tindakan. Ya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa tindakan tersebut boleh. Ya. Kemudian yang ketiga ada ijma sukuti bi ayakula ba'duhum qaulan aw yaf'alu qaulan aw yaf'ala qaulan fi'lan wa yantasiru hadzal fi'lu wa yantasiru hadzal qaulu aw fi'lu baina jami'il mujtahidin wa la yunkiru ahadun minhum qaulahu hadza bal yaskutuna jami'an alaihi ma'adami khaufihim wa mururi zaman alladhi yumkinuhum fihi minan nazar fi maqil aw fa'al. Ya. Ijma sukuti itu, nah ini ada syaratnya ya. Ijma sukuti itu para mujtahid diam, tapi diamnya itu setelah disodorkan satu pendapat, satu ijtihad ulama yang lain. Ya, makanya wayan tasiru hadal qaul. Ya, ada beberapa mujtahid berijtihad, lalu kabar ijtihadnya tersebar kepada mujtahid yang lain. Dan mujtahid yang lain yang mendengarnya itu ya tidak berkomentar, tidak menyalahkan, ya diam saja. Nah, itu menandakan ijma sukuti, walaupun nanti ada ini ya, ada khilaf di dalam ijma sukuti. Wala yunkiru ahadum minhum qaulahu bal yaskutuna wa adamu khaufihim, dan tidak bereaksinya itu, tidak meresponnya itu bukan karena takut. Kalau karena takut ya itu dengan mudah kita katakan itu bukan ijma. Karena tidak berbicaranya itu karena takut. Kalau ini ketika kondisinya tidak ada ketakutan. Wa mururi zaman alladhi yumkinu fihi minan nadhar fi maqil aw fa. Dan setelah itu berjalannya waktu, tidak juga mujtahid yang tadi bereaksi atau berkomentar atau merespon. Itu menandakan ulama tersebut sepakat. Kalau sepakat berarti ijma, cuman ijmanya ijma sukuti. Nah, nanti dalam qawaid fikih itu ada la yunsabu lisakitin qaulun. Itu kaidah ma'ruf ya dalam kaidah fikih. Kemarin dalam itu kayaknya tidak ada dalam kaidahnya Dr. Labib. La yunsabu lisakitin qaulun. Tidak boleh dinisbahkan kepada orang yang diam itu qaulun, satu perkataan. Itu ada syaratnya. Kapan orang diam itu tidak boleh dinisbahkan sesuatu. Setuju atau tidak setuju itu tidak sembarangan. Ketika ada qarinah, maka sukut itu jadi yunsab. Yunsabu ilahi qaulun. Makanya dalam hadis ada perempuan yang masih bikroh, ya, kemudian dimintai izin, ditanyakan, ya, sama wali mujbirnya.
gimana cocok tidak dengan laki-laki yang tadi mengkhitbah. Ternyata si perempuan ditanya seperti itu tidak ada ketakutan, tidak ada permusuhan, diam saja. Atau bahkan sebagian orang dulu menangis, saking senangnya ada yang melamar dan cocok misalnya. Nah kalau itu sudah jadi qaulun, ya seakan-akan perkataan, ya, seakan-akan iya, ya, seakan-akan mau. Makanya wa idnuha simatuha, izin perempuan yang bikroh itu simatuha ketika diam. Tapi itu konteks perempuannya kapan ya? Kalau hari ini mungkin tidak perlu diam ya. Perempuan hari ini ya langsung bicara. Ya setuju, ya setuju Pak, setuju Bu misalnya. Nah maka ketika kita menerapkan kaidah itu perlu dilihat syarat-syarat atau koid-koid yang melingkupinya. Ketika mengatakan la yunsabu lisakitin qaulun, itu ada syaratnya, ada koidnya kapan itu digunakan. Kemudian ada istilah ijma sukuti. Nah, ijma sukuti pun ada syarat-syaratnya. Kapan dikatakan ijma sukuti itu hujjah. Wa min a'dami amsilatil ijma'ul muslimin ala karril usur wa marrid duhur ala anna salat tarawih isuna rakaatan. Wal ijma' ala hadza ijma'un qawli wa fi'li wa sukuti. Oh. Ya. Tentang tarawih 20 rakaat itu ijma menurut Dr. Hasan itu. Kalau madzhabul arba'ah itu sepakat ya. Nah, apakah kesepakatan madzhabul arba'ah itu ijma? Kalau secara teori tidak ya. Karena imam yang 4 itu sebagian dari mujtahid. Mujtahid itu tidak hanya 4. Bahkan ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 15. Ya, Sufyan Tsauri itu mujtahid. Imam Auza'i itu mujtahid. Ibnu Hazm atau siapa gurunya itu? Abu Daud Al-Zahiri itu pun mujtahid. Kemudian Sufyan bin Uyainah itu pun mujtahid. Ya, Al-Laits bin Sa'ad itu pun mujtahid. Cuman pendapat-pendapat mereka memang tidak sampai kepada kita. Ataupun kalau sampai itu dengan kualitas berita yang mungkin tidak terlalu kuat, berbeda dengan pendapat keempat imam itu disampaikan oleh sekian muridnya, bahkan dibukukan dengan cukup baik. Ya. Wa amma qaulul wahid minas sahabah falaysa bihujjah ala ghairihi ala ma sanadkuruhu fil adillah al-mukhtalafi. Ada yang sampaikan Pak? Lumayan lah ya, sudah tinggal masuk bab kias. Kalau ada yang disampaikan Pak. Silakan Pak Darul Ahmad, ada yang sampaikan. Udah di chat Ustadz. Oh ada. Oh sebentar. Saya belum. Pendapat milkul yamin dan sholat Jumat tidak wajib. Kalau maksudnya milkul yamin gimana Pak? Menyelisih ijmanya? Yang disertasi dokter itu Ustaz. Ya. Kalau itu bukan masalah menyelisih ijma mungkin ya kalau saya. Itu sudah aslinya memang bisa menyelisih ijma dari sisi semangat Islam. Semangat Islam itu pembebasan, ya, membebaskan dari perbudakan. Dalam hadis sahih itu, barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, maka setiap anggota hamba sahaya itu membebaskan dari api neraka orang yang membebaskan. Jadi tasyi, ya, semangat syariat untuk membebaskan perbudakan itu kan begitu kuat karena memang perbudakan bukan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam banyak kafaroh itu yang pertama kafaroh itu apa? Itqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya.
Dalam masa kafaroh itu akad itu dimudahkan. Kalau akad selain akad memerdekakan itak, itu biasanya dianggapnya akad fasid ketika ada syarat yang tidak terpenuhi. Tapi kalau masalah itak itu disahkan. Makanya ada yang sebut bai'ud dimni. Ya, bai'ud dimni itu seperti ini. Ada seseorang punya hamba sahaya. Kemudian saya ingin memerdekakan itu. Kalau ingin memerdekakan itu kan harus orang yang memiliki. Berarti caranya kalau ingin memerdekakan hamba sahaya yang ada pada orang lain, beli dulu baru kita merdekakan. Tapi ada akad yang kalau dalam jual beli itu tidak sah, tapi dalam itek sah. Misalnya atik rokobatak, ya, atau atik rokobatak ani, merdekakan hamba sahayamu ani atas namaku. Itu langsung merdeka, ya. Misalnya orang yang itu memerdekakan lalu menagih uang si budaknya, itu disahkan. Ya. Jadi milkul yamin itu kepemilikan hamba sahaya itu hukum asalnya bertentangan dengan Islam, tapi Islam mengatur itu dalam rangka menertibkan, tidak langsung menghapus. Ya. Dan kan Islam jangankan milkul yamin, mabok khomer itu dihapusnya tidak sekaligus, bertahap. Ya, banyak yang bertahap, termasuk perbudakan itu dalam rangka menghapuskan perbudakan secara bertahap. Ya. Nah, hari ini konsep itu perbudakan itu sudah tidak ada, lalu ingin dihidupkan kembali ya konsep milkul yamin dengan cara penafsiran yang baru. Hubungan non marital. Pertama, konsep milkul yaminnya sudah bermasalah karena perbudakan sudah tidak ada dan bertentangan dengan Islam. Yang kedua, memaknai milkul yamin dengan hubungan non marital, hubungan di luar nikah. Ya, itu zina. Itu zina terselubung, ya. Zina dengan atas nama konsep agama. Itu ya bahaya. Kemudian kalau kita lihat disertasinya itu kalau menurut saya ya, itu metodologinya rapuh. Tapi bisa lulus karena memang sudah 9 tahun. Dia itu sudah 9 tahun angkatan 2011. Munakosahnya ujian sidangnya itu 2011, 2020 kemarin ya kalau nggak salah. Daripada di DO ya udah buru-buru dibuat. Makanya dalam metodologinya pun itu kalau saya agak cacat ya. Dan sebagian kalangan di UIN pun menilai ini kualitas metodologinya sangat lemah ya. Metodologi yang menulisnya belum lagi nanti Syahrurnya ya. Kan itu pendapatnya Muhammad Syahrur. Nah, itu memang bahayanya membuka pintu ijtihad seluas-luasnya itu nanti masuk orang-orang yang secara rasional, secara ruhiyahnya tidak mumpuni, akhirnya berijtihad, termasuk Muhammad Syahrul. Beliau sudah meninggal ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Tapi tetap secara pendapatnya itu blunder besar. Syahrul itu seorang teknisi, seorang saintis kalau tidak pakar matematika. Sebentar ini ada yang
Ustadz mikrofonnya mati. Oh, saya dari tadi bicara. Ya, ya, aman. Nah, itu Syahrul ya tadi ya. Makanya penting atau ada ulama misalnya abad ketiga ya, Imam Al-Qaffal, Qaffal Asyashi. Kalau Imam Qaffalnya bukan abad ketiga, cuman Imam Qaffal mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Tapi yang perlu dipahami yang tertutup itu ijtihad mutlak menurut Imam Qaffal. Ijtihad mutlak itu setingkat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan sebagainya. Ya. Itu tujuannya siasah, ya. Supaya orang yang tidak memiliki otoritas untuk beristihad itu tidak sembarangan beristihad. Nanti madorotnya lebih besar daripada maslahat. Ya. Nah, lalu kalau begitu berarti kita tidak, bagaimana dengan permasalahan baru yang dihadapi umat Islam kalau kita tidak boleh beristihad? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ijtihad itu ada banyak variannya. Ada ijtihad mutlak, ada ijtihad ghair mutlak. Yang ditutup oleh para ulama itu ijtihad mutlak. Adapun ijtihad ghair mutlak itu terus terbuka. Ya, makanya perdebatan di kita itu kadang sebagian tidak nyambung, yang ini terbuka, ini tertutup. Tapi mahallun nizanya itu tidak nyambung. Di mana yang menjadi titik perbedaannya itu? Apakah mujtahid mutlak atau selain mujtahid mutlak? Kalau mujtahid mutlak itu mungkin sepakat itu ditutup. Tapi kalau mujtahid ghair mutlak terus menjawab permasalahan, ya hukum-hukum untuk permasalahan baru itu tidak pernah ada yang menutup. Nah, karena apa? Karena mujtahid mutlak itu telah berhasil menyusun metodologi istinbatul ahkam. Nah, ketika itu digoyang lagi, itu akan merubah tatanan hukumnya. Sekarang itu kan di kampus-kampus PTKIN itu kan posisinya bukan lagi mujtahid muntasi, bukan mujtahid tarjih, tapi mujtahid mutlak. Mereka merekonstruksi metodologi para ulama, mereformasi usul fikih, akhirnya mau obrak-abrik. Nah, ini yang ditakutkan. Yang ditakutkan oleh Imam Qaffal. Akhirnya apa? Hasilnya ijtihadnya bertentangan semua. Itu mungkin yang, nah makanya perdebatan tentang ijtihad dibuka atau tutup itu perlu dipastikan dulu perbedaannya itu di mujtahid mutlak atau tidak. Ya. Kalau di mujtahid mutlak itu banyak mengatakan ditutup. Kalau mujtahid selain mutlak itu terbuka sampai ila yaumil qiyamah. Ya. Karena permasalahan umat terus berjalan, membutuhkan jawaban. Nah, jawaban itu harus berangkat dari kesepakatan-kesepakatan para ulama. Ya. Tidak bisa kita memulai dari nol. Ya. Makanya kita itu berdiri di atas pundaknya para raksasa. Ya. Itu dalam ilmu pengetahuan apapun, kita itu tidak mulai dari nol. Kalau mulai dari nol, wah itu kita tidak akan dapat apa-apa. Ya. Tidak akan dapat apa-apa. Permasalahan semakin banyak, kita baru mencari dari awal. Udah ketinggalan kereta. Ya. Itu pun kalau benar ijtihadnya. Kalau kitanya penuh dengan hawa nafsu, wah itu tambah parah. Allahu a'lam. Kalau ada lagi foto. Ada? Sebentar ya. Waalaikumsalam. Kemana?
Ada lagi? Tidak ada, cukupkan sekian ya, insya Allah. Selanjutnya berarti masuk bab kias ya. Itu dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi